Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini kita belajar PLBJ, masuk pada bab 16, yaitu tentang manfaat keselamatan lalu lintas. Oke, sudah siap untuk belajar? Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan simak ya nah. Simak video ini sampai selesai. Kita lihat dulu ilustrasi ini. Ya, tadi ada gambar rambu lalu lintas ya, ada lampu lalu lintas. Tadi ada mobil menyeberang ketika lampu merah. Apa yang terjadi? Doa. Tabrakan, ya, terjadilah kecelakaan. Nah, kita akan membahas keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan. Tentunya setiap orang atau pengguna jalan itu pasti menginginkan keselamatan. Ya, siapa yang dimaksud dengan pengguna jalan di sini? Ada 3 ya. Yang pertama itu pengguna kendaraan bermotor, bisa motor, mobil, sepeda motor, mobil, dan yang lainnya sepeda. Yang kedua itu sepeda, dan yang ketiga itu pejalan kaki. Ya. Jadi ketiga kelompok ini mesti patuh terhadap aturan dan rambu-rambu lalu lintas supaya keselamatan lalu lintas itu dapat terwujud. Nah, untuk melindungi dan mencegah terjadinya benturan keras apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan ya. Yang kedua itu membawa surat-surat penting kendaraan bermotor. Seperti apa aja? Yang pertama STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Itu berarti surat yang merupakan bukti kepemilikan sah seorang terhadap kendaraan yang dikendarainya. Yang kedua itu SIM atau surat izin mengemudi. Nah, ini tidak bisa setiap orang yang mendapatkan SIM, tapi syaratnya itu harus sudah minimal itu 17 tahun. Jadi anak-anak semuanya kalau mau belajar motor nih belum bisa nih, nanti nunggu dulu 17 tahun ya. Karena kita harus memiliki SIM, surat izin mengemudi ya. Kenapa sebelum 17 tahun belum diizinkan, belum bisa membuat SIM? Karena apa? Karena di usia sebelum 17 tahun itu biasanya kan masih labil emosinya ya. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang berkendara di jalan. Seperti itu ya. Lalu nih, ada beberapa contoh rambu lalu lintas yang penting nih untuk dipatuhi ketika sedang berada di jalan raya. Nih, anak-anak semuanya sudah tahu ya tanda-tanda lampu lalu lintas nih. Kalau merah berarti berhenti ya, kalau hijau maju ya, kalau kuning itu teruskan ya. Yang pertama itu berkendara dan berhenti sesuai dengan warna lampu lalu lintas. Jadi kalau misalkan lampu lalu lintasnya merah, jangan sampai menubruk ya, jangan sampai lolos saja. Nanti terjadi kecelakaan seperti tadi ya, seperti ilustrasi tadi. Jadi kita harus mematuhi aturan-aturan rambu lalu lintas. Itu yang pertama. Berhenti di belakang garis marka jalan atau zebra cross agar pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman dan nyaman, serta tidak menggunakan trotoar untuk kendaraan bermotor. Tuh. Jadi jangan sampai nih kendaraan ataupun mobil, baik mobil ataupun motor itu ketika lampu merah dia diamnya di pas zebra cross sehingga menghalangi pejalan kaki yang mau nyebrang ya. Jadi harus di belakang garis zebra cross nih, seperti gambar ini sudah
contoh yang baik ya. Mematuhi tanda rambu lalu lintas yang ada, misalnya parkir sesuai dengan rambu. Ya, jadi itu kalau ada tanda-tanda seperti ini, dilarang parkir, ya, dilarang berhenti, dilarang muter balik. Kita harus mematuhinya, ya. Jangan sampai ada di situ tanda atau rambu dilarang parkir, kita malah parkir di situ. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Lanjut lagi. Dan selanjutnya, berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang diizinkan di jalan. Ya, jadi jangan sampai ugal-ugalan nih. Ada batasnya biasanya kan, ada 80 km maksimal nih biasanya. Jadi jangan sampai melebihi 80 km per jamnya. Ya, kecepatannya disesuaikan dengan yang diizinkan di jalan. Tidak menggunakan alat komunikasi ketika berkendara nih. Ini contoh yang salah ya. Ibu-ibu nih sedang naik motor sambil main HP. Kenapa? Ya tentunya ini membuat tidak konsentrasi sehingga khawatir menimbulkan kecelakaan, bisa jatuh, bisa menabrak, bisa ketabrak. Ya. Jadi kita harus tidak mencontoh ini ya, nggak seperti gambar ini. Tidak menderek kendaraan lain dengan kendaraan kita, ya. Wajib mendahulukan kereta api. Ini nih contohnya. Ini contoh yang salah nih. Udah tahu ada pelang, itunya ya. Ada pelang untuk berhentinya, di belakangnya harusnya nih diamnya. Ini malah nerobos aja. Ini sangat fatal sekali ya. Ini bisa menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Tidak boleh menggunakan jalur Transjakarta untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk terhindar dari kemacetan. Nih, ini contoh orang-orang yang bandel nih. Udah tahu itu jalan khusus Transjakarta ya, malah dipakai untuk kepentingan pribadi gitu ya, supaya terhindar dari kemacetan. Itu banyak nih yang memakai jalur Transjakarta ya. Nantinya kenapa? Karena nanti mobil ataupun bis Transjakartanya akan tidak nyaman, tidak lancar ya. Lalu bagi pengendara kendaraan umum seperti metro mini atau ojek, dilarang berhenti tiba-tiba di sembarang tempat. Nih, ini biasanya nih angkutan umum metro mini berhentinya atau menurun dan naikkan penumpang itu di mana saja. Yaitu tidak boleh seperti ini, apalagi ini di tengah-tengah nih. Ya, ini bisa mengganggu kelancaran kendaraan lain dan juga ini bisa menimbulkan kecelakaan juga nih. Tadi untuk pengendara bermotor ya, baik mobil ataupun sepeda motor. Nah, untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki nih, apa aja ya rambu-rambu yang harus dipatuhinya? Yang pertama adalah berjalan sesuai dengan lajurnya. Bagi pengendara sepeda, berkendaralah di jalur sepeda atau sisi paling kiri jalan raya. Lihat ya, ada contohnya di gambar. Jika tidak tersedia jalur khusus sepeda, nih di Jakarta udah dibuat ya oleh pemerintah Provinsi DKI itu jalan-jalan, berapa jalan ya yang khusus untuk pengendara sepeda ya. Kalau pejalan kaki di sebelah kiri tuh, lihat anak-anak yang sedang berjalan kaki itu di trotoar ya, jangan sampai jalan kaki di jalan di bawahnya ya, tempat untuk sepeda ataupun sepeda motor dan mobil ya, tapi harus di trotoar. Kalau untuk pejalan kaki di tempatnya ya, semua juga bagi pejalan kaki berjalanlah di trotoar. Lalu selanjutnya apa ya? Menyeberang di tempat yang telah disediakan ya, bisa di zebra cross kalau memang jalannya pendek, dan kalau misalkan di jalan yang panjang ya, itu bisa di JPO atau jembatan penyeberangan orang. Sekarang JPO-nya udah mantap-mantap nih, udah unik-unik, dibangun senyaman mungkin ya. Gunakanlah fasilitas JPO ataupun
zebra cross, jangan di mana saja kalau mau nyebrang itu ya, demi keselamatan diri kita dan orang lain juga. Lalu, bagi pengendara sepeda dilarang membawa penumpang di bagian pijakan roda belakang, kecuali jika sepeda tersebut memang dilengkapi dengan bangku penumpang. Ya, kalau tidak ada untuk penumpangnya, ya jangan sampai membawa penumpang ya, itu bisa menimbulkan kecelakaan. Lalu manfaat keselamatan lalu lintas itu apa saja ya? Nih, tujuannya itu adalah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan. Ya, kenapa dibuat rambu-rambu atau aturan itu? Kenapa ada lampu merah? Kenapa ada tanda-tanda dilarang berhenti? Ya, itu supaya apa? Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Selain untuk keselamatan diri sendiri, juga agar orang lain terlindungi keselamatannya dari perilaku tidak baik. Lalu, perilaku tidak patuh aturan dan rambu-rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Selain kehilangan nyawa, kecelakaan dapat menyebabkan perjalanan menjadi terhambat ataupun kerusakan pada fasilitas umum. Nah, oleh karenanya kita perlu peduli terhadap keselamatan lalu lintas ya. Baiklah anak-anak semuanya, ya cukup sekian materi PLBJ hari ini. Kita akan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.